lalu Pak Johan Wahyudi 15 menit berikutnya, dan terakhir Pak Yudi Andoni. Mudah-mudahan nanti akan segera bergabung ya, 15 menit. Nah, sebelum ada tanya jawab dengan peserta, kami mohon kesediaannya dari Prof. Jajat Burhanuddin untuk memberikan tanggapan sebagai discussion terhadap 4 pemakalah tersebut, ya, termasuk juga Pak Isom ya, Pak Kiai Isom juga untuk memberikan tanggapan terhadap para presenter. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah berjalan, kami berikan kesempatan pada Pak Pipin. Silakan Pak Pipin. Kok saya nggak bisa buka ya? Halo. Halo, Assalamualaikum. Oh, ini Ibu ya? Iya. Sebentar ya, Pak. Mohon maaf, Bu Pipin ya? Ya, minta CV-nya belum dikasih-kasih soalnya. Oh, iya maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Datang ke Palembang bersama kawan serumpun, naik perahu ke Pulau Kemaro, lihat durian jatuh. Duhai hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini saya Pipin Yosepin, mahasiswi program doktoral Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, hadir dalam simposium hari ini untuk mempresentasikan artikel saya yang berjudul Identitas Palembang, Islam Multikultural dan Kosmopolitan. Baik Bapak Ibu, salam takzim sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh guru-guru saya, dosen-dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Hadirnya saya di sini bukan lebih pandai, namun saya mencoba merefleksikan penelitian saya dalam jejak historis Palembang sebagai sebuah kota yang memiliki kampiun peradaban yang luar biasa. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengukuhkan kembali identitas Palembang yang pernah menjadi sebuah negeri kosmopolit sejak abad ke-7 melalui jejak historis. Baik Bapak dan Ibu, adapun yang melatar belakangi tulisan saya adalah fenomena di abad ke-20 lalu pada sebagian masyarakat plural yang menunjukkan gejala terjadinya sikap intoleransi yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Kemudian dampak negatif globalisasi sehingga terjadi pergeseran identitas budaya dan pengaburan sejarah. Dan tidak dipungkiri pada generasi alfa saat ini sudah banyak yang tidak tahu dengan sejarah dan mulai melupakan sejarah sepertinya seperti itu. Namun banyak juga fenomena di abad ke-21 ini kebangkitan itu sudah mulai tampak kembali ya. Dan identitas ini adalah salah satu bentuk jati diri atau ciri khas yang melekat pada Palembang sendiri. Palembang sebagai salah satu bagian dari Indonesia yang pernah menjadi negeri kosmopolitan, memiliki masyarakat kemajemukan dan heterogen sejak abad ke-7 menjadi contoh negeri yang memiliki peradaban dan budaya toleransi. Bapak Ibu yang terhormat, identitas merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Dan jika kita kehilangan identitas, maka kita akan kehilangan jati diri kita. John Scott mengatakan bahwa identitas etnis ini merupakan identifikasi individual dengan unit sosial yang anggotanya mempunyai asal-usul bersama. Nah, pertanyaannya adalah mengapa identitas itu penting? Menurut George Herbert Mead, identitas adalah kebutuhan yang mendasar karena diperoleh dari pemahaman mendasar tentang atribut dirinya yang melekat sehingga membuatnya berbeda dengan yang lain. Namun Hock dan Abrams juga menyatakan bahwa identitas terdapat di dalamnya itu ada identifikasi, pengetahuan atau pemahaman, dan nilai yang melekat di dalam anggota kelompok tertentu yang mewakili identitas sosial individu tersebut sehingga membentuk citra di dalamnya dan ada proses panjang dalam sejarah. Identifikasi ini bisa berupa pengetahuan ya. Nah, Palembang sendiri ini adalah bagian dari etnis Indonesia, merupakan sebuah identitas. Nah, saya akan bicara tentang identitas Palembang, di mana di dalamnya merupakan Palembang ini asal-usul sukunya adalah Melayu tua. Cermin Islamnya bisa terlihat karena di Palembang tidak ada patung-patung yang di dalam setiap gambar atau lukisan atau bangunan fisiknya. Kemudian dari Melayu tua tadi dia punya jiwa maritim. Bisa kita lihat ya pada masyarakat Sriwijaya pada abad ke-7 mereka sudah menguasai ya ekspansi ke Asia Tenggara dan sampai Asia Selatan bahkan ke Madagaskar. Nah, masyarakatnya ini terbuka. Jadi dan dinamis. Orang asing datang, ilmu dikasih semua.
Mereka bisa mengikuti perubahan dan kemajuan. Kemudian filosofinya adalah adat dijunjung, syariat dipangku. Karena identiknya Melayu itu dengan Islam, mereka bersendikan, adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Kemudian mereka ini kalau kita bisa lihat dari nasab keturunannya, di zaman Kesultanan ini mereka sudah sejak Arab Hadramaut datang ke Palembang itu mereka mempunyai ciri khas tersendiri. Ada keturunan bangsawan yang berasal dari keturunan nasab Husain ya. Nah dari gelarnya kita bisa lihat ada Kemas, kemudian Ki Agus gitu, Nyimas ya. Kemudian menurut Malan juga ada ulama keraton itu pada umumnya ulama-ulama keraton itu para keturunan dari Said atau keturunan Rasulullah asal Hadramaut. Ini menjadi sebuah identitas tersendiri dari Islam di Palembang. Nah, kondisi geografis alam di Palembang ini sangat menguntungkan sehingga membuat Palembang sendiri menjadi transportasi perdagangan di mana saat itu di abad ke-7 sudah kita lihat bahwa zaman Sriwijaya mereka kedatangan tamu-tamu bahkan orang-orang asing ya dari Cina, Persia, India, bahkan Arab. Nah, kondisi alam yang geografis ini adanya Sungai Musi dan anak-anak sungainya yang disebut dengan Batanghari 9 ini menjadi transportasi dalam perdagangan maupun berdakwah ketika memasuki ketika mereka ingin berdakwah ke daerah pedalaman atau uluan. Kemudian Palembang ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ada emasnya, ada ladanya, rempah-rempahnya, karet, timah, batu bara, kopi, dan lain sebagainya. Kemudian dia memiliki karakteristis yang menurut saya tidak ingin diabaikan. Dia punya sifat mandiri karena ketika sejarah mengatakan waktu saat Sriwijaya runtuh, kemudian terjadi kekosongan, itu ada mereka menjadi Palembang itu menjadi otoritas Mataram di bawah Mataram, dan ini terjadi pemberontakan, akhirnya mereka membentuk kerajaan Palembang. Kemudian dapat saya rincikan bahwa identitas Palembang tersebut satu adalah identitas spiritual dan intelektual. Sejak masa Sriwijaya sudah ada pendeta yaitu Sakya Kirti dan Dharma Kirti di mana ada 1.000 calon pendeta yang datang ke Palembang untuk belajar kepada beliau, kepada Sakya Kirti dan Dharma Kirti di Palembang. Jadi sebelum mereka ke India, mereka harus ke Palembang dulu, harus belajar sama dua pendeta tadi. Tentunya belajar Buddha Mahayana ya. Dan memang masyarakat Cina sangat religius dan tata negaranya sehingga menjadi kuat. Kemudian kedua adalah identitas etnis, di mana etnisnya bukan hanya Melayu saja, tetapi sudah India, Arab, Cina yang kita bisa lihat saat ini di Palembang itu ada kampung Arab, ada kampung Kapitan, dan ada komunitas India namanya KKKI, keluarga keturunan India Indonesia. Mereka menyebar memang di sekitar kota Palembang. Namun kalau orang-orang Arab ini ada kampungnya terkhusus ya. Kalau Cina ada kampungnya namanya Kapitan. Nah mereka ini sejak lama sudah dari zaman Kesultanan itu sudah membuat komunitas-komunitas seperti itu. Di India sendiri kalau kita bisa lihat ada data yang saya dapatkan bahwa sejarawan India Nilakanta Sastri ini menuliskan bahwa buktinya India itu ke Nusantara itu apa, yaitu ada sumber dari Nila tadi yang mengatakan bahwa perjalanan mereka setiap tahunnya itu mengenang perjalanan pelayaran perdagangan mereka dengan pergi ke Bali namanya Bali Yatra, semacam perjalanan seperti umroh kalau menurut kita. Nah mereka mengadakan seperti itu tapi mereka datangnya ke Bali. Kemudian sumber kedua adalah dari Kalingga, negara bagian Ochisa di India yang menyebutkan bahwa pelayaran perdagangan ke Indonesia itu sampai ke Bali. Nah kemudian identitas yang ketiga adalah identitas maritim. Sejak zaman Sriwijaya terbukti sudah sampai ke Arab, Madagaskar, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Dan identitas keempat adalah identitas bisnis dan perdagangan. Zaman Sriwijaya perdagangan sudah internasional. Bahkan kita lihat dari rempah-rempahnya, emasnya itu menjadi komoditi utama perdagangan di Malaka. Kemudian yang kelima, identitas intelektual Islam di abad ke-17-18,
Kita bisa lihat dari lahirnya jaringan ulama Sumatera Selatan, ada 101 ulama. Kemudian di situ ada muncullah Syekh Abdul Somad Palimbani dengan kitab-kitabnya. Jadi intelektual Islamnya memang pada saat itu tengah tinggi-tingginya ya. Muncul ulama, kemudian di sini ada anaknya juga dari Syekh Abdul Somad Palimbani itu Siti Fatimah yang ahli hadis sudah diakui dunia pada saat itu. Akar Islam Palembang sendiri terbentuk di sini di masa Kesultanan, yaitu Kesultanan Abdurrahman. Di sana ada lembaga keagamaan, sudah tertata ya, penghulu natagama, kemudian untuk pedalaman ada aturan Undang-Undang Simbut Cahaya yang dibuat oleh Ratu Sinuhun, dan sudah mencetak saat itu di masa Kesultanan itu sudah mencetak koin Palembang untuk alat tukar yang bernuansakan Arab dan Cina. Ada koin piti tebok, kemudian bisa lihat gambar-gambarnya di PowerPoint saya. Kemudian yang keenam adalah identitas emas. Nah, di sini emas memang di abad ke-20 kemarin menjadi slogan dari Bapak Wali Kota yang ingin terpilih ya pastinya ya. Namun di sini emas di sini secara harafiah memang emas beneran. Jadi Palembang itu memang ada sumber emasnya. Bisa kita lihat mungkin di Linggau itu ada gunung emas yang diolah ya. Kemudian Badan Arkeologi juga menyebutkan bahwa benda peninggalan yang ditemukan itu berupa emas, mengandung emas. Dan melambangkan, emas ini melambangkan kekayaan alam, ada minyak bumi, batu bara, timah, sehingga melambangkan kemakmuran. Yang ketujuh adalah identitas rempah, di mana semua rempah itu pernah menjadi lada itu menjadi rebutan ya bagi para penjajah. Dan kopi, ada karet, ada gaharu, dan lain sebagainya. Kedelapan adalah identitas budaya atau kuliner, di mana setelah masuknya pertemuan negara-negara yang ada di Palembang itu membuat percampuran akulturasi sehingga terjadilah kuliner-kuliner yang mengandung unsur-unsur akulturasi. Ini sangat keren sekali sehingga masakan Palembang itu ada unsur manis, ada asin, ada asam, dan semuanya jadi satu. Ada Jawanya, ada pengaruh Cinanya, jadi bisa kita lihat dari kulinernya. Belum lagi dari budaya-budayanya. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa di Palembang ini memang bisa dilihat di situ ada kampung Arab yang saya petakan ya ini bisa kita lihat kampung Arab itu gambarnya ini ada nih. Ini ada rumah rakit di poin ke-8 itu rumah rakit, gambar rumah rakit. Kemudian itu koin pitinya. Kampung Arabnya enggak ke ini ya. Nah, di sini ada lambang Masjid Agung. Ini ada Masjid Agung saya taruh di sini kenapa? Di sini Masjid Agung ini melambangkan multikultural karena di dalamnya ornamen-ornamennya ada unsur Arab, ada Cina, ada Melayu. Jadi ada Eropa juga. Ini contoh Palembang yang multikultural ya. Dan di Palembang ini saya menampilkan juga di sini ada kelenteng. Kenapa? Jadi di kelenteng ini ternyata ada satu tradisi yang melibatkan masyarakat Muslim di dalamnya. Jadi mereka sangat toleransi sekali ketika tradisi ulambana dilakukan oleh kelenteng ini di salah satu kampung di 10 Ulu Palembang. Nah, mereka ini terlibat di dalam orang-orang Muslimnya di sana ikut berebutan ya dalam tradisi sedekah ini. Mereka membuat gunungan, isinya mungkin sayur-sayuran, makanan, dan isinya juga ada mie instan. Nah, itu terjadi rebut-rebutan. Akhirnya komunitas Muslim yang di daerah itu ikut nimbrung di acara tersebut. Nah, ini terjadi setahun sekali mereka saling menghormati. Di situ ada kerukunan dan toleransi yang luar biasa. Kita juga bisa lihat di Pulau Kemaro juga, di Palembang itu ada Pulau Kemaro namanya, di sana juga ada makam Siti Fatimah dan suaminya yang orang Cina. Namun di sana orang-orang Cina itu sering melakukan cap gome dan itu menjadi lambang multikultural juga. Kalau kita bisa lihat makam-makam di Palembang, mungkin kita bisa nanti berkunjung kalau ke Palembang ya, Anda bisa melihat makam-makam raja-raja Palembang di Sabukingking atau Kawah Tengkurep itu menunjukkan juga adanya
ornamen makam yang mirip dengan Jawa. Jadi ada unsur Melayu Jawanya, ada unsur Cinanya ketika ketemu nuansa Cinanya ada seperti itu. Nah, itu lambang-lambang yang melambangkan ada akulturasi budaya dan juga ada bentuk multikultural di dalamnya. Identitas Palembang memang mengalami proses panjang dalam jejak historis di mana nilai atribut Sriwijaya melekat dan membuat dirinya mengalami kosmopolitan. Kemudian berakulturasi membentuk Islam yang akomodatif, dinamis, dan memiliki karakteristik Islam lokal yang unik dan khas. Agama Islam yang dipeluk oleh penduduk Palembang tersebut telah mewarnai perkembangan peradaban tersendiri di wilayah ini. Ideologi Islam yang berpadu dengan kondisi geografis telah membentuk civilization dengan identitas Islam yang khas di Palembang. Peradaban-peradaban Islam itu muncul karena disebabkan oleh faktor politik, sosial, budaya, dan perekonomian. Jalan-jalan ke Sungai Musi, makan pempek ikan tenggiri, demikian presentasi saya. Lebih kurang harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipin, tepat waktu ya, 15 menit. Terima kasih sekali. Ada pesan dari panitia, harap mengisi absensi, ada linknya ada di chat ya, silakan diisi absensinya. Baik, kita lanjutkan ke Pak Syamsuri, waktunya sama Pak Syamsuri, 15 menit, silakan, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Syamsuri, sehari-harinya adalah dosen di Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu, Sulawesi Tengah, yang kampusnya dulu di Landa Tsunami pada 28 September 2018. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan materi penelitian saya, yaitu Raja Wartabone, jaringan perjuangan hukum Islam di zaman kolonial Belanda. Wartabone adalah raja yang diutus dari kerajaan Bone, kemudian memangku kekuasaan di Gorontalo atas kekuasaan kerajaan Suwawa, kerajaan Bintauna, dan kerajaan Bone Bolango yang sekarang ini menjadi Kabupaten Bone Bolango dengan ibu kota Suwawa. Sebagaimana kita ketahui bahwa di awal abad 19, ya begitu masuk tahun 1800-an, ada peristiwa keinginan Belanda untuk menghapus hukum Islam di Indonesia. Nah, ini yang menarik bahwa perjuangan melestarikan hukum Islam di Indonesia itu tidak ditempuh dengan angkat senjata, tapi ternyata dilakukan dengan sistem jaringan intelektual. Nah, jaringan intelektual itu seperti menyambung tadi Al-Palembani, ada seorang intelektual yakni Arsyad Al-Banjari yang menulis kitab fikih yang sangat terkenal, yaitu kitab Sabil al-Muhtadin. Nah, rupanya ini mengikuti jalur rempah di Indonesia Timur karena jaringan perdagangan di zaman itu juga ternyata dimanfaatkan oleh para ulama, juga para pejuang, dan menyatu dalam dirinya kekuasaan dalam mempertahankan citra hukum negara. Yang mana kita sudah ketahui bahwa di konsepsi tetangga yakni Filipina, misalnya datang Spanyol yang melanjutkan pembantaian penghapusan umat Islam di Spanyol, dan di Nusantara para raja waktu itu dengan cerdik dan cemerlangnya melakukan dialog-dialog intelektual kepada pemerintah Hindia Belanda, tidak dengan perang tapi menunjukkan kitab yang dapat ditunjukkan dan dapat dipertanggungjawabkan ilmiahnya. Misalnya Arsyad Al-Banjari, dia menulis kitabnya itu dengan bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Jawi atau yang disebut dengan Arab Pegon. Ya. Nah, alhasil jadi kode maritim yang sudah menjadi kode hukum internasional
yaitu yang ditulis oleh hukum Amanagapo, dan ini kemudian jalur rampai ini kemudian menjadi hukum ya, hukum laut internasional ya. Nah, perjuangan demi perjuangan untuk meyakinkan Belanda, dan Belanda juga memang melihat bahwa ada potensi ya yang bisa diberlakukan. Nah, lalu kemudian Belanda juga menyadari karena ada banyak intelektualnya, termasuk misalnya Snuchok Krogronya dan banyak intelektual yang memberikan saran kepada pemerintah Hindia Belanda bahwa memang ada hukum spesifik, tidak serta-merta harus dihapuskan ya, karena ada hukum yang sudah ditetapkan oleh misalnya Snuchok Krogronya, Contrario in Receptio, bahwa hukum ya adat, hukum Islam nanti berlaku setelah ditetapkan positif, hukum menjadi hukum positif setelah ditetapkan oleh Belanda. Dan ini juga yang menarik, dari Stablat 1855 kemudian ada nanti Stablat 1938. Ini kemudian menetapkan tentang peradilan agama dan peradilan tingkat banding di Kalimantan Selatan. Dan inilah yang diakui sebagai cikal bakal hadirnya pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di bawah naungan Mahkamah Agung. Nah, berlanjut masuk di zaman kemerdekaan, tidak serta-merta peradilan agama itu bisa mandiri dalam menetapkan hukum. Ada bertahun-tahun ya, nanti setelah reformasi baru pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama terintegrasi masuk dalam sistem kesatuan hukum di bawah kekuasaan hukum Mahkamah Agung, baru kekuasaan keputusan pengadilan agama itu bisa diakui sebagai produk hukum. Sebelumnya itu kalau pengadilan sebelum masuk di Mahkamah Agung, dia masuk dulu di Badan Peradilan Agama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu di bawah naungan Direktur Jenderal Bimbaga Islam. Di situ ada SN2 Direktur Peradilan Islam, Peradilan Agama. Ketika itu tidak hukum yang hasil keputusan pengadilan agama nanti diakui kalau sudah disahkan oleh pengadilan negeri. Nah, ini juga sebuah pengulangan sejarah bahwa hukum Islam di zaman Hindia Belanda ya nanti diakui secara sah menjadi hukum positif kalau sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini yang menarik karena ini juga berkaitan dengan kekuatan ideologi fikih Imam Syafi'i di Indonesia. Bahwa dari kitab inilah ada kelanjutan yang bisa kita lanjutkan penelitian bahwa betapa ada kurang lebih 1000 tahun keterputusan sanad mazhab Syafi'i di Indonesia. Ini juga kita lihat upaya Belanda untuk memutus mata rantai itu karena kuatnya ideologi itu, dan ideologi fikih Imam Syafi'i itu kemudian menjadi ideologi perlawanan ya umat Islam di Indonesia yang masif. Itu sudah menjadi ideologi, memang tidak ditampilkan secara vulgar ya, secara senjata, tapi itu ada dalam diri, dan itulah perjuangan gerilya ketika masuk wilayah ideologi spiritual, dan itulah kemudian masuk yang disebut dengan resolusi jihad ya oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, sampai disitulah kemudian jaringan-jaringan intelektual ini yang menggema secara ideologi di Nusantara, lalu kemudian menghasilkan ya perjuangan yang bulat dan menyatu se-Nusantara. Ya, saya kira demikian dari saya sebagai pengantar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Samsuri. Masih ada waktu, tapi tampaknya Pak Samsuri ingin mendapat tanggapan ya dari para peserta juga. Tadi panitia mohon maaf, ternyata tayangannya tidak bisa ditampilkan karena ada perbedaan format file. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke Pak Johan Wahyudi. Silahkan. Pak Yudi sudah hadir? Pak Yudi? Belum? Bisa dengar suara Pak saya? Yudi Andoni? Sudah, bisa dengar Pak Johan. Silakan Pak Johan. Baik. PPT saya bisa di-share ya Pak? Atau di-share sendiri bisa ya? Sedang dicoba dulu Pak, oleh operator. Biar kami yang share Bapak. Oh iya, oke. Baik, sambil menunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ali Akbar selaku moderator, kawan-kawan sekalian di room 2 ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Johan Wahyudi, mahasiswa program doktoral Islam Nusantara di Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta. Ya, pada kesempatan simposium internasional kali ini, izinkan saya membawakan satu judul klasik sebenarnya, tapi saya coba untuk melakukan pendalaman terhadap tema ini. Penelitian saya yang baru-baru ini saya geluti itu berkaitan dengan rempah dan kosmopolitanisme Islam, koneksi spiritual intelektual Palembang, Banten, dan Demak di balik perdagangan global abad ke-15 sampai dengan 16. Ya, selanjutnya. Ya, izinkan saya memberikan satu gambaran yang mendasar ya tentang konsep Nusantara terlebih dahulu, karena memang simposium ini berbicara tentang bagaimana Islam Nusantara ditinjau dari berbagai aspek. Mungkin kalau untuk kasus saya akan tinjau dalam aspek sejarah. Nah, Nusantara itu adalah sekumpulan pulau yang memang disatukan oleh air, jadi bukan dipisahkan ya. Dan pada kali ini saya ingin menyampaikan sebagian ya, ini karena risetnya pun masih ongoing, tentang hasil penelitian saya dan tim di beberapa tempat, yaitu Palembang, Banten, dan Demak ya. Nah, perlu kita sadari bahwa Palembang sendiri, meskipun kami melakukan penelitian di 3 aspek ini, kebetulan saya termasuk dalam tim yang menggeluti Palembang, kami mencoba mencari semacam akar kebaruan ya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memang sudah lebih dahulu concern tentang Kerajaan Palembang. Gitu. Nah, Kerajaan Palembang ini kan memang lahir pada sekitar abad ke-17 ya, tapi jejak-jejaknya itu sudah sejak abad 16 itu hidup gitu. Dan dari beberapa temuan-temuan awal kami mendapat bahwa sebenarnya kerajaan ini telah memulai apa yang kita kenal sebagai kosmopolitanisme Islam. Kerajaan ini berdiri di atas peran dari banyak suku bangsa. Kalau kita lihat kembali buku Johan Hanafiyah misalnya, itu menyebutkan bahwa kerajaan Palembang itu sudah dimulai sejak masa Ki Gedeng Suro ya, sekitar abad 1550-an. Nah, kemudian terus mengalami perkembangan sampai dengan Kesultanan Palembang. Nah, tapi kalau kita lihat lebih rinci tentang periodisasi Kesultanan Palembang, memang ada perbedaan perspektif ya. Kalau masa Ki Gedeng Suro itu yang merupakan mereka itu, Ki Gedeng Suro itu sebenarnya adalah satu sosok yang datang dari Pulau Jawa ya, tepatnya dari Jipang yang merupakan wilayah Demak. Dia merupakan seorang tokoh politik ya di Jipang, dan beberapa sumber menyebutkan bahwa dia itu merupakan memiliki kekerabatan ya dengan Arya Penangsang, salah seorang kerabat dekat di Istana Demak. Nah, kalau kita baca kembali beberapa tinjauan tentang Demak ya, itu kan Arya Penangsang itu terlempar dari istana, dan kemudian keluarganya yang dipimpin oleh Ki Gedeng Suro itu melakukan pelayaran sampai ke Palembang.
Nah, kami tidak bicara lebih lanjut tentang sejarah karena memang riset kami yang disupport oleh Kementerian Agama itu membicarakan tentang jalur rempah dan spiritualitas. Nah, jalur rempah yang kami maksud ini adalah hubungan air atau hubungan akuatik yang terbangun dari wilayah pedalaman hingga wilayah pesisir. Di hadapan Anda bisa dilihat ya bahwa ini adalah peta dari Sumatera Selatan yang saya ambil dari artikelnya John Miksik tentang perdagangan Sumatera. Nah, beberapa garis tebal yang saya maksud ini adalah aliran sungai ya, dari sungai-sungai yang kemudian ada bersatu di Musi. Jadi Musi itu merupakan aktor dominatif perdagangan di Sumatera Selatan. Dia merupakan muara dari 9 sungai yang dalam perspektif Sumatera Selatan itu dikatakan atau dikenal dengan istilah Batanghari 9. Nah, Sungai Musi ini merupakan sungai utama yang mendatangkan banyak sekali komoditas-komoditas dagang dari pedalaman Sumatera Selatan, seperti kalau sekarang kita kenal Kabupaten Muara Enim, Tanjung Enim, kemudian ada Kabupaten Prabu Mulih dan lain sebagainya. Kalau kita membaca kembali sejarah Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 13, memang daerah pedalaman itu adalah kebun-kebun lada yang subur yang memasok kebutuhan tersebut di wilayah pesisir, tepatnya di Palembang. Jadi Palembang itu memang tidak menghasilkan apa-apa ya. Dia hanya berperan sebagai pedagang perantara dari beberapa komoditas yang ada di pedalaman. Bahkan kami sempat menemukan beberapa jalur dagang lain ya yang datang atau tiba di Palembang era Sriwijaya. Seperti tulisannya Andaya itu menyebut ya, yang judulnya Life in the Same Trees itu mengatakan bahwa ternyata Palembang juga menjajakan barus, kapur barus dan kemenyan dari pedalaman Batak. Kemudian Johan Hanafiah itu juga menyebut bahwa Palembang itu merupakan sentra perdagangan emas ya. Itu juga merupakan komoditas penting. Nah, tujuan dari abstrak yang nantinya akan kami olah menjadi artikel ini memang adalah untuk memberikan suatu wacana kebaruan tentang sejarah Palembang. Meskipun beberapa penulis awal, misalnya Mangwin, kemudian Tiele ataupun Walters itu sudah memulai ya tinjauan Palembang dari perspektif arkeologis, tapi saya merasa memang ada yang kurang ya dari penulisan sejarah Palembang, terutama dari aspek jejaring spiritualitas. Karena ternyata ketika kami mencari lebih dalam dari beberapa sumber lokal, itu ternyata ada koneksi spiritual yang menggabungkan Palembang, Banten, dan Demak. Jadi memang salah satu tujuan dari penulisan artikel ini itu ingin menampilkan satu telaah yang baru dari historisitas Palembang, atau lebih praktisnya itu adalah historiografi Palembang. Selanjutnya, tolong slide selanjutnya apa moderator? Ya, masih ketemuan ya, slide kelima. Ya, sambil menunggu. Dari beberapa temuan yang sudah kami kumpulkan, ada beberapa perspektif yang kira-kira ada yang mempertegas, bahkan beberapa ada yang mengkoreksi, dan beberapa mungkin ada yang menyangkal ya dari temuan-temuan sebelumnya. Misalnya pada abad 14-16 itu bisa kita sebut sebagai masa gelap sejarah Palembang. Saya katakan masa gelap sejarah Palembang karena memang sedikit sekali data yang bisa didapat. Ada beberapa alasan kenapa kami menyebut istilah ini. Pertama, ini adalah masa transisi. Di abad 14, ibu kota Sriwijaya itu sudah berpindah di Jambi. Dan pada saat itu Palembang dikuasai oleh perompak Tiongkok yang bernama Chen Cui. Nah, di masa perompakan itu terjadi kekosongan
kepemerintahan hingga datang kemudian utusan dari Jawa yang dipimpin oleh Aryo Damar. Dan saat itu Palembang sudah beralih menjadi vasal dari kerajaan Majapahit. Nah, ketika memasuki beberapa tahun setelahnya ya, sekitar awal abad ke-16, itu Palembang diduduki oleh pelarian dari Demak yang dipimpin oleh Ki Gedeng Suro ya. Jadi ada sekitar 5 generasi dari anak cucunya yang memimpin Palembang. Awalnya mereka menjadi vasal Demak ya, tapi kemudian beberapa keturunan di masa-masa belakangan itu ternyata juga mulai melepaskan diri dari Demak, karena memang di Demak sendiri kan kalau kita komparasikan tuh terjadi perebutan kekuasaan ya di masa Sunan Prawoto, kemudian Arya Penangsang. Nah, selanjutnya masa gelap yang lain itu karena memang sulit sekali mendapatkan sumber tertulis tentang sejarah Palembang, gitu. Terutama di periode transisi ini. Karena setelah abad 16 itu merupakan era Kesultanan Palembang yang dimulai sejak Sultan Abdurrahman. Jadi 1416 itu minim sekali. Kami hanya mengandalkan data dari Balar ya, Balai Arkeologi Sumatera Selatan yang menyediakan beberapa data berupa temuan maket pemukiman lama di sekitar Keraton Kuto Gawang dan situs air bersih yang kami dapatkan keterangannya itu merupakan situs dari pemukiman orang-orang Tionghoa di masa lalu. Nah, selanjutnya kita bicara lebih dalam tentang tema transmisi keilmuan atau transmisi keislaman. Dari Demak Palembang itu terjadi di sekitar wilayah yang namanya Kuto Gawang. Jadi wilayah Kuto Gawang ini kalau Bapak Ibu datang, ini sekarang menjadi bagian dari pabrik pupuk Sriwijaya atau Pusri yang terletak di pinggir Sungai Musi. Jadi polanya dari Demak itu memang awalnya politis, kemudian Ki Gedeng Suro ini membangun masjid yang ternyata masjidnya itu digunakan sebagai tempat belajar bagi penduduk sekitar. Nah, untuk diketahui di Kuto Gawang ini sebelumnya adalah Istana Sriwijaya ya. Salah satu pusat pemerintahan Sriwijaya yang kemudian digunakan sebagai pusat pemerintahan dari Ki Gedeng Suro. Nah, kalau kita membaca kembali atau paling tidak menjadi pemahaman awal bagi kita semua bahwa model pemahaman Islam yang tersaji saat itu memang sifatnya sangat bernuansa Sunni ya. Ini bisa kita lihat ulasannya salah satunya dari penjelasan Andaya yang menjelaskan bahwa adanya pengaruh kitab Ihya Ulumuddin di lingkungan Kesultanan Palembang yang merupakan orang-orang Palembang itu terinspirasi dari Malaka. Nah, ada hal lain yang kita temukan dan saya kira ini juga dilupakan ya, atau paling tidak disentuh oleh penulis sebelumnya, yakni tentang wilayah Sumatera Selatan di kawasan Hulu. Nah, di kawasan Hulu yang sekarang menjadi Kabupaten Muaro Enim, Tanjung Enim, kemudian Penukal Abab dan lain sebagainya, itu dikenal sebagai suatu federasi yang dinamakan sebagai Jagad Besemah. Nah, Jagad Besemah ini model etnisitas, termasuk model pemahaman agamanya itu berbeda dengan orang-orang di pesisir Sumatera Selatan, ya ini di Palembang. Jadi mereka mengenal Islam justru bukan dari Palembang pertama, tapi dari Banten. Ini terjadi karena kalau kita lihat tinjauan beberapa penulis tentang Banten, salah satunya Husin Jayadiningrat ya, itu menyebutkan bahwa ada pengaruh yang kuat dari Kesultanan Banten di Lampung dan Bengkulu sampai ke perbatasan Sumatera Selatan. Dan Husin menyebutkan bahwa bukan hanya pengaruh politik di sana, tapi juga pengaruh agama. Dia menyebut salah satu ulama yang bernama Kiai Amar ya, yang ditugaskan dari Banten ke pedalaman Lampung untuk memperkenalkan Islam ke penduduk setempat. Nah, ketika saya melakukan studi awal di kawasan Hulu ini, saya juga menemukan beberapa tokoh lokal ya, yang oleh penduduk setempat itu disebut Puyang. Jadi Puyang itu adalah leluhur
dari desa ataupun kampung di kawasan pedalaman Sumatera Selatan yang kemudian makamnya itu disucikan dan disakralkan. Kalau kita melihat profil-profil Kuyang ini sangat beragam, tapi umumnya mereka berprofesi saat hidupnya, maksud saya mereka berprofesi sebagai ahli agama juga tokoh politik. Ada temuan yang menarik dari penelitian saya di sana, ternyata beberapa dari Kuyang di pedalaman Sumatera Selatan itu diidentifikasi sebagai tokoh terkenal di Pulau Jawa. Misalnya kita mengenal nama Raden Patah ya, kemudian Aryo Damar, bahkan Patih Gajah Mada itu diyakini sebagai salah satu Kuyang di wilayah pedalaman. Tapi kita tidak hanyut di kisah-kisah tentang Kuyang itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa ternyata Kuyang itu menjadi cultural broker ya, atau perantara kultural dari pemahaman proses penanaman Islam di kawasan Sumatera Selatan. Jadi kalau kita datang ke sana, kita tanyakan tentang profil dari Kuyang-Kuyang itu, maka beberapa dari kepala kampung sana akan menyebut bahwa Kuyang mereka itu datang dari Jawa, terutama dari kawasan Banten dan Cirebon. Jadi ada semacam asar atau bekas intelektual yang bisa kita telusuri lebih lanjut. Nah, selanjutnya kami juga melakukan pelacakan lain seperti peninggalan manuskrip atau naskah. Jadi di kawasan Uluan itu dikenal salah satu produk penulisan yang dinamakan gelumpai. Kalau di Melayu ataupun di Jawa kan orang menulis ajaran agama itu dengan menggunakan kertas pohon atau kertas dari Tiongkok ya. Tapi uniknya di Sumatera Selatan orang-orang pedalaman itu mengabadikan naskah-naskah keagamaan termasuk cerita Nabi di atas bilah bambu. Jadi bilah bambu diukir menggunakan aksara yang oleh penduduk Uluan atau penduduk pedalaman Sumatera Selatan dikenal sebagai aksara Uluan. Ini pun juga masih membutuhkan pendalaman yang serius ya, karena aksara Uluan itu menurut salah satu peneliti dari Balai Arkeologi Medan itu tersebar mulai dari Lampung, Bengkulu, bahkan sampai jauh ke Kerinci. Di sana ada aksara Incung yang diyakini oleh Wahyu ya, salah satu peneliti di Balar Medan itu sebagai turunan dari aksara Uluan. Nah, ada satu temuan yang juga menarik. Sebenarnya ini bukan temuan yang baru ya, tapi kami merasa temuan ini seperti tertinggal dari penulisan-penulisan Palembang sebelumnya. Di hadapan Anda ada peta Portugis yang saya ambil dari jurnalnya Manguin ya, yang mengulas tentang perdagangan di Sriwijaya. Nah, ini merupakan bagian dari Sumatera Selatan yang sekarang ini dikenal dengan Teluk Cengal atau Selat Cengal maksud saya. Selat Cengal ini merupakan menurut peneliti Balar Sumsel ini dikatakan merupakan pelabuhan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang yang sebenarnya. Ini cukup menarik karena sebelumnya kami percaya bahwa kota Palembang lah yang menjadi pelabuhan besar yang juga mendatangkan kapal-kapal dari mancanegara, termasuk kapal-kapal dari Arab dan Persia. Namun rupanya kepercayaan itu seakan runtuh dengan adanya penawaran bahwa terdapat tesis baru bahwa pelabuhan Palembang itu bukan di kota Palembang sekarang, melainkan di kawasan yang namanya Selat Cengal atau Teluk Cengal. Nah, hasil penelitian dari tim Balar Sumsel itu menyebutkan bahwa terdapat serpihan-serpihan botol, serpihan-serpihan kaca yang berwarna biru dan hijau, yang kalau kita lihat secara keseluruhan, diidentifikasi secara keseluruhan, itu merupakan barang-barang yang ada di Persia dan Arab. Jadi dari temuan itu bisa diidentifikasi bahwa sekitar abad ke-13 sampai dengan abad ke-15, di situ ada pemukiman orang-orang Arab ataupun orang-orang Persia. Uniknya kalau kita melihat dengan kacamata kekinian, kawasan Teluk Cengal ini menjadi suatu wilayah yang sepi ya.
Jadi bukan lagi pelabuhan atau bandar yang kaya, tapi merupakan wilayah perkampungan perkampungan mini dari para nelayan-nelayan sekitar Sumatera Selatan. Dan letaknya jauh sekali dari ibu kota Palembang. Kalau kita menempuh perjalanan air mulai dari bawah jembatan Ampera sampai ke kawasan Teluk Cengal, itu bisa memakan waktu sampai hampir 10 jam menggunakan kapal cepat. Yang terakhir ya, penutup. Ya, beberapa temuan yang saya dapatkan ini tentu besar harapannya dapat memberikan suatu perspektif baru dari penulisan sejarah Palembang ya. Karena ternyata Palembang, Banten, dan Demak itu mempunyai jalin jemalin spiritual dan intelektual yang kalau kita dalami lebih lanjut itu bisa menumbuhkan beragam perspektif. Dan kami mempunyai keyakinan bahwa di balik perdagangan lada yang menghubungkan pedalaman Sumatera Selatan sampai dengan Palembang, bahkan kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, mulai dari Bangka sampai Belitung, itu ternyata terbentuk suatu jaring jemaring transmisi keislaman. Jadi kami meyakini bahwa rempah itu mendorong adanya pengenalan Islam ke penduduk-penduduk setempat, dan itu terjadi dengan secara bersamaan, begitu. Dan kami melihat fenomena ini sebagai bentuk kosmopolitanisme Islam, ya. Karena yang menjadi aktor-aktor intelektualnya itu rata-rata memang orang asing. Misalnya mereka yang datang ke kawasan Sumatera Selatan pedalaman itu ada orang Cirebon, ada orang Banten, yang kalau kita menggunakan perspektif sosiologis antropologis, memang orang-orang pedalaman itu kan tidak mudah menerima para pendatang, apalagi mendudukan mereka sebagai tokoh agama ataupun tokoh politik. Baik, saya kira itu Pak Moderator, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Johan Wahyudi. Pak Yudi sudah hadir? Pak Yudi? Belum? Pak Yudi? Belum hadir juga ya. Baik, kita maksimalkan waktu kita. Saya mohon dengan hormat Pak Prof. Jajat terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan terhadap para pembicara yang sudah mempresentasikan makalahnya. Silakan Pak Burhanuddin. Baik, masih banyak teman-teman semuanya, Mbak Pipin, Pak Samsuri, lalu kemudian John Wahyudi, misalnya yang terakhir ini kan saya kenal baik karena dia di Ciputat. Nah, sekarang dia lagi, rupanya saya belum tahu menempuh doktoral di Bandung. Oke, bagus semua ya, apa lagi saya katakan. Mungkin sedikit saya mulai dengan John Wahyudi saja, saya lebih akrab dengan tema itu. Pertama, ya saya senang Anda mencoba untuk membuat semacam peta yang lebih detail terkait dengan apa itu sebagai, entah itu identity, entah itu keislaman, misalnya ada hulu yang sinkretik, ada yang lain yang mungkin lebih Islami dan sebagainya. Jadi memang dan sekali mungkin terkait dengan Mbak Pipin ya, saya kira saya pengennya lebih historical, lebih betul terjadi. Kenapa terjadi identitas seperti ini? Kenapa tidak yang lain? Kenapa terjadi? Jadi bagaimana semua itu berproses. Saya mungkin yang menarik buat saya dilihat. Nah, memang saya kembali ke John Wahyudi. Memang Demak itu memang nggak bisa dipisahkan dari Palembang. Palembang itu kalau kata-kata begitu gini, kalau kata-kata itu Demak Palembang sama dengan Jambi sebenarnya. Dia punya tradisi pertuanan. Jadi
dia selalu berusaha untuk mencari kekuatan yang besar, gitu ya. Karena apa? Karena konflik internal antara Jambi, Palembang sama Rio, ya Rio, itu sangat kuat, sangat kuat. Karena itu mereka selalu membangun hubungan dengan kelompok atau kerajaan yang lebih besar, lebih kuat. Sehingga saya di mana Majapahit juga terjadi akarnya, gitu ya. Kemudian Demak, setelah itu Mataram Islam. Dan kemudian ujungnya POC kan, ya sama-sama ke POC, tiga-tiganya itu seperti itu. Karena mereka sebagai kekuatan yang sangat kuat. Nah, Banten memang ada di tengah-tengah itu, saya setuju. Mungkin lebih bagus kalau saya kira mungkin Pak Jokowi sudah melakukan itu soal seberapa besar transaksi dagang yang berlangsung antara tiga wilayah itu menurut saya sangat menarik. Jadi oke, kita perlu identitas, perlu penjelasan yang ada soal Palembang, tapi saya kira hubungan antara tiga itu jauh lebih kuat untuk di apa namanya, di emphasize gitu loh. Misalnya soal transaksi dagang, berapa sih produk yang bisa dibawa dari daerah-daerah lain yang sangat kuat seperti itu, dan bagaimana, karena sesungguhnya gini, hubungan antara Palembang dengan Jawa itu kayak vasal dan tuan lah seperti itu, dan lord itu. Nah karena itu bagaimana hubungan ekonomi terjadi seperti itu, mungkin itu perlu diklarifikasi lebih jauh. Apakah yang terjadi adalah bentuk upeti atau memang transaksi ekonomi yang kuat. Nah yang kedua, saya pengen, Anda sudah juga menyebut soal moving, motion of people, jadi gerak masyarakat. Di tiga itu masa intensif. Bagaimana orang Jawa datang ke Mataram, datang ke Palembang, lalu ke Banten dan sebagainya. Dan bagaimana kemudian mereka berpengaruh pada proses pembentukan social identity masing-masing. Tadi Bu Bipin sudah menyebut ada beberapa perkampungan, tapi lebih banyak perkampungan internasional kan, kayak India, Arab, Cina. Nah, ada nggak perkampungan yang misalnya menunjukkan satu kehadiran orang, let's say, ya, Jawa misalnya atau Banten seperti itu konflik. Ya, saya yakin ada sih toponim yang mengacu pada kehadiran masyarakat Jawa, entah itu Banten, entah itu Jawa Tengah, di Palembang itu pasti ada. Bahkan kalau lihat Anda itu ada style hidup, style gaya elit, nama, terus kemudian pakaian. Itu orang Minang itu kadang-kadang marah sekali sama ketemu sama orang Jambi itu. Kalau orang Jambi itu bangga sekali dia pakai pakaian Jawa. Kalau orang Minang benci banget. Itu menarik sekali menurut saya sih. Ketika dia bahas Jambi, jadi karena Jambi dekat dengan Minang, Minang kemudian merasa, oh ini Jawa banget nih, itu nggak sesuai dengan Minang. Minang merasa Jambi itu sebenarnya bagian dari rantaunya Minangkabau. Nah, ya terakhir naskah keagama, saya nggak tahu itu mungkin mau nggak mau, tapi sebagian sudah dimunculkan. Nah, saya kira kalau Anda bisa fokus betul ketiga itu luar biasa. Jadi bagaimana orang tiga itu bergerak gitu ya, dalam kerangka ekonomi, dalam kerangka keagamaan, kerangka sosial, budaya, terus-menerus. Mungkin ada nggak sih tradisi yang ditemukan di Palembang sama dengan Banten dan juga Mataram? Itu entah tradisi ritual, tradisi sosial, upacara keagamaan, upacara sosial, adat dan sebagainya. Itu hal yang menarik maksudnya. Itu memperkuat satu bahwa itu menjadi sebuah kawasan di mana pembentukan, let's say, saya lebih suka cosmopolitan culture terjadi. Tentu saja Islam di bagian dari situ, tapi bagaimana cosmopolitan culture terjadi. Nah, meskipun saya agak sulit juga, karena kalau lihat sekarang saya nggak tahu, mungkin Johan bisa menemukan beberapa kesamaan atau Palembang, orang Jawa, maksudnya Demak dengan orang Banten, kalau menemukan
luar biasa. Jadi ada semacam sentuhan antropologis dari rekonstruksi sejarah yang dilakukan. Nah, Mbak Pipin menarik banget, saya setuju sekali karena tapi cenderung saya merasa agak sedikit sorry ya kalau saya ngomong dipaksakan. Saya nggak tahu. Jadi mungkin karena itu baru presentasi PowerPoint ya. Jadi saya lebih suka sebenarnya sebelum Anda masuk ke berbagai identity itu punya data yang kuat, gitu ya. Dan datanya juga lebih konkret. Bagaimana itu membentuk semacam identity, bukan oke, ada perdagangan bentuk ini, oke, ada ini. Jadi gimana identitas rempah dirumuskan? Gitu. Hanya karena dia terlibat dalam rempah, itu legal. Jadi nggak seperti itu. Saya merasa mungkin itu perlu diklarifikasi lebih jauh karena itu. Nah, dan beberapa saya kira bisa belajar dari Pak Johan di mana ada keragaman identity. Gitu ya. Yang tadi ada hulu yang sangat yang sinkretik, gitu ya, yang punya tradisi tulis-tulis yang berbeda dengan yang lain, itu kita jauh. Gitu. Sementara yang ini apa tadi dia punya sumber atau mekanisme yang agak spesifik terkait dengan itu yang dia bilang karena pengaruh Banten. Oke, jadi itu Ipin saya, tapi saya menarik, saya pengen lihat lagi ini apa namanya PowerPoint. Jadi mohon kalau Anda nggak kelihatan boleh juga dikirim biasa di komentar lebih jauh kan. Tapi that's dua-duanya menarik. Thank you, Nah, Prof. Sebenarnya ini terkait juga dengan ini ya, dengan Pak Samsuri. Ini Pak Samsuri tentang apa namanya kitab Al-Banjari Sabil Murtadin. Oh, so amazing. Emang itu kitab yang paling laris di mana-mana. Jawaban. Saya kira mungkin 18, akhir 19, terus ke 20. Itu kan kitab 2 jilid ya. 2 jilid, terus kemudian awalnya tadi saya bilang dikarang untuk merevisi, memperbaiki yang Aramiri yang terlampau ada Acehnya gitu, dia bilang gitu. Yang lebih ringkas sekarang gitu. Ini dibuat 2 jilid sangat advance dan itu memang menegaskan betul soal kitab fikih Syafi'iyah gitu. Dan itu berkembang kemana-mana. Saya tidak tahu karena kemudian artikel Pak Samsuri dibawa ke wilayah hukum. Nah, saya kan familiar tentang bagaimana penetapan sebuah ketetapan hukum dan sebagainya. Tapi tadinya saya berharap ada eksplorasi lebih jauh tentang bagaimana kitab Sabil Murtadin itu mewarnai sebuah proses legislasi di kerajaan di Palu gitu loh. Mungkin saya pengen lebih jauh melihat. Saya orang luar, Pak Samsuri, kerap kali melihat Palu itu teringat saya semacam lebih keras keagamaannya. Apakah kemudian Sabil Murtadin itu juga berpengaruh dalam proses keberagaman orang Palu seperti itu atau bagaimana? Karena Palu juga banyak kan macamnya. Tapi tadinya saya pengen berharap lebih jauh di sisi itu, bukan ke masa-masa di kontemporer, tapi bagaimana kemudian kitab itu yang punya akar kuat dalam jaringan keislaman, entah itu internasional, ke Mekah maupun juga ke Nusantara itu, kemudian berpengaruh pada proses pembentukan sistem hukum, termasuk pengetahuan hukum di kalangan masyarakat di Palu, atau tepatnya Raja Wartabone. Saya pikir kalau itu ditekankan mungkin lebih, buat saya pribadi itu lebih apa ya, lebih kuat gitu. Biar yang lain-lain setelah masa kolonial berikutnya itu menjadi semacam bagian belakangan dari sebuah artikel yang seharusnya menurut saya lebih pada bagaimana kitab Al-Banjari itu bagian dari sebuah proses. Tidak hanya legislasi di kerajaan, tapi juga pengetahuan masyarakat soal hukum Islam yang Syafi'iyah.
Sehingga kemudian dari situ maka Palu yang jauh di sana, Sulawesi, itu membaca kitab yang sama dengan orang-orang lain di Jawa, Sumatera, dan mereka saat ini bagian dari apa yang disebut sebagai Islam Nusantara. Karena lewat disitulah kemudian kita Sabil Mutalim menjadi jembatan bagi sebuah proses penguatan apa yang disebut sebagai Islam Nusantara. Itu saya kira komentarnya ketiga-tiganya. Maaf kalau mungkin tidak berkenan, tapi itu yang bisa saya katakan. Kembalikan ke Pak Akbar. Baik, terima kasih Prof. Burhanuddin. Kita lanjutkan ke Kiai Isham, silakan. Kiai Isham, ada tanggapan mungkin untuk para pembicara kita, 3 pembicara kita. Terima kasih Pak Ali, Pak Johan, Pak Jajat, Bu Ibin, ya, apa kabar, Prof. Jajat? Baik. Baik, Pak Isham. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan komentar terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan, terutama dari Mbak Pipin, kemudian Pak Samsuri dan Mas Johan. Saya coba untuk menyoroti, ini mungkin fokus yang tadi dikatakan oleh Pak Johan ya, bahwa ada sejarah kelam atau tidak terekspos secara baik data-data terkait dengan Palembang. Padahal ini menarik karena kita tahu bahwa setelah VOC menguasai Malaka pada abad 15, maka ada perubahan rute. Ini kan kaitan dengan jalur kemaritiman. Kalau dulu sebelum abad 15 itu orang-orang Islam, maaf sebentar Pak, ini sebentar. Mohon maaf karena di lingkungan pesantren biasa sebelum maghrib ada sholawat. Ini, jadi kembali sebelum abad 15 itu kan kalau jalur kemaritiman itu kan dari Malaka kemudian masuk lewat dalam. Kemudian karena Malaka itu telah dikuasai oleh VOC, maka jalurnya tidak lagi lewat dalam tetapi lewat luar dari Sumatera itu. Tapi hal yang menarik adalah posisi Palembang yang tidak berubah. Ini catatan sendiri. Palembang tidak berubah. Artinya baik dari dalam maupun luar, Palembang tetap menjadi pelabuhan antara. Sebelum masuk ke Banten atau nanti yang ke arah atas Indonesia. Nah ini nanti yang menarik adalah muncul tokoh, karena ini saya lebih fokus pada kaitan dengan transmisi keilmuan dan keislaman. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Termasuk nanti kalau dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri tadi disebut-sebut tentang Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini kan satu leading ya. Jadi kalau dalam sejarah pesantren ini Abdul Somad, Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian Abdurrahman Al-Batawi itu kan 3 serangkai ya, yang berguru kepada Ibrahim Al-Qurani. Tadi sudah disebutkan ternyata ada titik temu ya antara Abdul Somad kemudian dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Bahkan juga yang menarik kalau saya baca data di Buton misalnya, Syekh Aidrus Al-Butoni, Sultan Aidrus Al-Butoni itu juga banyak menyadur kitab-kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ini artinya memang peran kunci Palembang luar biasa dalam proses transmisi keilmuan dan keislaman di tanah Nusantara, terutama melalui jalur bawah ya. Jadi nanti mulai Banten dan lain sebagainya. Karena nanti Syekh Yusuf Al-Maqasa ditambah satu lagi, itu pun juga nanti masuknya lewat jalur bawah Banten, kemudian ke Palembang dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya soroti pertama Mbak Pipin,
Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kira-kira apa yang gagasan-gagasan beliau yang kemudian itu mewarnai masyarakat Palembang? Karena kita tahu bahwa pemikiran beliau, gagasan beliau ini sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi. Tetapi di Palembang sendiri, tadi Mbak Pipin juga belum mengeksplorasi secara dalam ya kaitan dengan ketokohan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini. Ini untuk Mbak Pipin. Kemudian untuk Pak Samsuri ya, terima kasih walaupun nanti larinya kepada sudut pandang hukum Islam dan setting waktunya juga abad ke-19. Tetapi sangat menarik Pak Samsuri ketika Raja Wartabone ya. Ini Raja Wartabone penganut tarekat atau enggak? Ini juga perlu diselidiki ya. Karena rata-rata yang Kalimantan itu Khalwatiyah Samaniyah ini lebih dominan nuansa yang dibawa oleh nanti Abdul Somad Al-Falimbani karena berguru kepada Ibrahim Al-Qurani yang nyambung kepada Syekh Samad. Itu juga sangat berpengaruh. Cuma tadi belum digambarkan oleh Pak Samsuri kaitan dengan Raja Wartabone ini di dalam memimpin masyarakatnya. Apakah memang tadi kalau sudut pandangnya hukum Islam, apakah itu yang lebih didominankan atau lebih kuat aspek tasawufnya? Karena kalau kita bicara tentang Islam Nusantara dihubungkan dengan jarul rempah. Rempah itu kan ciri khasnya larut, kalau nggak larut meresap. Islam Nusantara kan begitu, larut meresap, maka nggak nampak. Nah, sekarang ini kan kita ingin menamakan itu, bahwa ini ada nilai-nilai Islam Nusantara yang ada di dalam, misalnya di wilayah Palu dan lain sebagainya. Untuk Pak Johan, ya terima kasih atas paparannya yang telah mengingatkan tentang ada antitesis kaitan dengan bahwa pelabuhan utama itu sebetulnya adalah Selat Sengal ya, bukan Musi di kotanya itu. Memang ini kan selama ini keraguan-raguan itu kan sebetulnya sudah muncul dari awal. Apakah yang di Musi di tengah kota itu atau di wilayah mana? Karena tadi pergantian rute perdagangan abad 15 itu antara dalam dengan luar Sumatera itu pada dasarnya berada pada satu titik. Titiknya itu biasanya adalah muara. Sama dengan di Banten itu kan di muara juga. Tidak di tengah sungai, di pinggiran sungai dan sebagainya, tetapi lebih di titik muara. Lah ini kalau bisa dieksplorasi, data-datanya digali lebih dalam, ini sangat menarik ya. Kaitan tadi untuk melihat satu ya dari sisi jalur rempah tadi, kalau disebut ini adalah pelabuhan perantara sebetulnya, ya hampir sama dengan Banten. Karena lada itu di Banten nggak ada sebetulnya. Ya Lampung juga sebetulnya. Nanti perebutan antara Palembang dengan Banten ini kan juga menarik. Bagaimana apakah nanti ketika misalnya ya di zaman Banten itu pernah tidak menggunakan mata uang sen, ya, karena Banten itu rupanya telah membuat mata uang sendiri yaitu rial Banten yang itu sebetulnya untuk untuk mengusir atau menghilangkan dominasi para pedagang Cina di Banten itu. Ada nggak pengaruhnya terhadap keramaian pelabuhan di Palembang? Ini kan juga perlu ada data-data ya, yang perlu dipaparkan. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Isom. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu sedikit ya kepada para pembicara tadi. Mungkin ada komentar ya tambahan setelah mendapat tanggapan dari Prof. Burhanuddin dan Kiai Isom. Silakan mungkin Bu Pipin atau Pak Syamsuri atau Pak Johan, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Pak Kiai Isom, terima kasih masukannya. Terkait dengan Syekh Abdul Somad Falimbani tadi, pengaruh ajaran beliau ini memang sampai ke masyarakat Palembang.
Bahkan dari wawancara yang saya lakukan di lapangan itu dikatakan kalau di masjid-masjid di Palembang itu kalau maghrib itu menggunakan zikir dari Syekh Abdul Somad Palimbani. Jadi suka berzikir ya Latifu ya Kafi itu. Nah itu dipakai setelah biasanya habis sholat maghrib mereka melakukan zikir seperti itu. Nah itu dari ajaran dari Syekh Abdul Somad Palimbani. Dan biasanya di masjid-masjid itu suka ada toaknya terdengar dan saya juga mendengar itu. Dan dipraktekkan sampai saat ini kitab-kitab beliau yang Hidayat Al-Salikin, Fil Suluk Maslah Al-Mutakin, Hidayat Al-Hidayah, dan Sijar Al-Salikin ila Ibadah Rabbal Abidin, itu juga sampai sekarang masih dipraktekkan di Masjid Agung setiap kajiannya setiap 1 minggu sekali, setiap hari apa gitu ya, hari Kamis, malam Jumat. Nah, mereka mengkaji kitab itu. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Pipin. Pak Samsuri atau Pak Johan mungkin? Ya, terima kasih. Alhamdulillah masukan dari Prof. Jaipur dan Prof. Isom. Memang jadi Raja Wartabone adalah pengikut tarekat tasawuf dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, memang di situ memang menariknya kalau saya melihat telah sejarah ya khususnya di Indonesia Timur, Ternate, Tidore, itu memang ada peralihan ya dari unsur tasawuf dari abad ke-18 karena Raja Wartabone mulai menjadi penguasa di sebuah kerajaan di Gorontalo dan keturunannya sampai wilayah kekuasaannya masuk Palu dan ada jaringan dengan kerajaan Bone dan bahkan nanti kerajaan Bone kan sampai masuk di Riau sana yang cucunya itu adalah Raja Ali Haji, kemudian Temasek Singapura, Johor sampai mempengaruhi sistem pemerintahan di Malaysia sekarang ini. Nah, menarik. Jadi kenapa misalnya tiba-tiba ada peralihan dari tasawuf menuju unsur fikih? Ya, karena memang unsur rasionalitas yang akan ditampilkan di masa itu. Ya, jadi bukan hanya aspek spiritual, ya bacaan-bacaan doa-doa, tapi hendaklah memasuki sebuah aspek intelektual karena fikih itu identik dengan intelektual. Nah, Raja Wartabone ini kemudian yang ada cucunya nanti adalah pahlawan nasional Nani Wartabone. Menariknya bahwa dia belajar tasawuf dari jaringan gurunya Syekh Yusuf Al-Makassari dan guru fikihnya itu syariatnya itu adalah dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian kitabnya itu ditemukan di bekas kerajaannya namanya Bintauna, itu Kabupaten Bola Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas masukannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan mungkin ada? Baik, terima kasih kepada Prof. Jajat ya atas tanggapannya. Ya memang kalau kita mengkaji 3 tempat ini itu akan banyak sekali persentuhan, saya sepakat. Dan kalau kita melihatnya dengan kacamata kultural itu, saya kira kita bisa mendapatkan pembuktiannya. Ini saya lihat misalnya ketika meneliti ekspresi keagamaan masyarakat di kawasan Uluan ya, di pedalaman Sumsel itu memang dekat sekali polanya dengan ekspresi keislaman di Banten, Prof. Jajat. Misalnya ketika kita melihat tradisi ziarah kubur di Banten ya, itu kan kental sekali dengan penghormatan, misalnya. Kemudian dengan beberapa dengan sesaji gitu. Nah kalau di masyarakat Uluan itu wewangian termasuk kembang itu menjadi sesuatu yang wajib dalam ritual. Bahkan di salah satu daerah tepatnya di Komering ya, itu adalah pusat pohon gaharu, Pak Jajat. Jadi orang-orang Palembang mendapatkan gaharu dari daerah Komering. Ini jadi satu temuan yang menarik juga selain lada. Nah,
selanjutnya merespon pernyataan Prof. Isom tentang bagaimana kita melihat hubungan Banten dengan Palembang dari aspek politik. Ini memang ada suatu kejadian, Prof. Isom, bahwa ada perang kontak fisik antara orang Palembang yang saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad, ya, Maulana Muhammad, yaitu raja kedua dari Banten, itu pernah berperang langsung ke Kuto Gawang yang letaknya di tepi Sungai Musi. Jadi saya terkagum-kagum juga dengan orang Banten, sangat betapa beraninya mereka menyeberang Pulau Jawa sampai Sumatera, sampai pedalaman Sungai Musi. Karena kalau kita lihat jaraknya antara Kuto Gawang, ya, keraton pertama Ki Gedeng Suro, abad 16, sampai Muara, sampai kawasan pesisir pantai, maksud saya di tepi laut Selat Bangka yang menghubungkan antara Sumatera Selatan dengan Pulau Bangka, itu lumayan jauh, Prof. Isom. Itu sekitar hampir 70 km. Kalau menggunakan perahu cepat saja, speedboat, itu menempuh waktu sekitar 8 jam. Jadi saya juga bertanya-tanya bagaimana orang Banten itu bisa sampai ke Palembang. Kalau kita berpikir secara historis kan memang akan muncul beberapa hipotesa-hipotesa yang saya kira menarik untuk diikuti. Misalnya bagaimana orang Banten itu menyusun kekuatan yang solid dan mampu menggerakkan pasukan dari pelabuhan Banten sampai pedalaman Sungai Musi, dalam hal ini misalnya ibu kota Palembang. Kemudian di mana mereka mendapatkan makanan, karena kan tidak mungkin makanan itu semuanya bisa bertahan lama. Nah, kalau dalam sejarah sosial tuh perspektif-perspektif itu digunakan untuk setidaknya memberikan pembaruan, ya, bahwa di balik aspek sejarah politik itu akan selalu ada wacana sosial yang bergerak, dan itu akan selalu menjadi dinamika dalam penulisan historis. Makanya meskipun tema Palembang, Demak, dan Banten itu seperti tema klasik, maka kalau kita lihat dari sudut pandang lain itu akan menjadi tema yang baru. Terima kasih, Pak Ali Akbar. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari para peserta. Di kolom chat ada satu setidaknya yang saya baca, yang saya sempat baca. Saya coba bacakan, ya, Bapak Ibu sekalian juga bisa membaca. Dari Subhani Dewi. Bapak Ibu presenter, masing-masing dari Anda menyampaikan karakteristik kosmopolitan masyarakat Indonesia bahkan sebelum abad ke-19. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut apa saja varian turunan dari karakter tersebut berdasarkan penelitian masing-masing? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bila kita sepakat bahwa nenek moyang orang Nusantara berasal dari berbagai daerah dari luar Nusantara, apakah hal ini justru membuktikan bahwa Nusantara itu adalah tujuan dan bukan tanah asal? Silakan Bu Pipin, Pak Syamsuri, Pak Johan. Ini pertanyaan untuk Anda bertiga. Ya, memang menarik, ya. Apakah memang daerah tujuan? Saya kira pertemuan antara perjalanan, terutama dari Yaman yang banyak masuk di Nusantara, kemudian itu yang memberikan pencerahan kepada orang-orang di pulau-pulau untuk memahami sebuah aspek intelektual. Bagaimana misalnya orang-orang di Boni sana bisa membangun kerajaan tanpa ada informasi dari orang yang mencerahkan mereka, ya. Jadi Rick Plug mengatakan bahwa itu adalah fase modern. Pengertian modern itu kan dia adalah globalitas. Jadi ada informasi dari pulau yang sana masuk di pulau ini, kemudian mendapatkan informasi. Nah, orang dari Arab inilah kemudian yang masuk berakulturasi dengan penduduk-penduduk lokal sehingga membangun sebuah kekuatan. Misalnya orang Bugis bisa membuat kapal pinisi yang berlayar dan menentukan arah perjalanan itu. Siapa yang mengajari mereka? Ya, kalau bukan orang yang sudah tercerahkan. Ya, nah, jadi disitulah jadi kosmopolitanisme itu adalah pertemuan orang yang datang membawa ilmu pengetahuan dan orang yang menerima ilmu pengetahuan itu. Ya.
yang kedua lagi apa tadi? Kemudian Nusantara berbagai luar Nusantara. Ya, itulah kekhasan yang ya terutama saya mengatakan dari Arab Hadramaut Yaman yang banyak mempengaruhi wilayah Nusantara. Ya, saya kira demikian dari saya. Baik, terima kasih. Bu Pipin mungkin atau Pak Johan aja. Johan, silakan. Ya, baik. Ya, saya kira kalau untuk kasus Palembang ya, memang wajah dari kosmopolitanisme Islam itu sangat terlihat. Biasanya kalau kita melihat bentuk-bentuk arsitektur misalnya, itu kan kalau di Jawa beberapa masjid, misalnya Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon ya, itu kan mengadopsi unsur Tiongkok. Kemudian juga di beberapa arsitektur Banten itu juga ada unsur Tiongkok. Nah, kalau untuk kasus Palembang saya menemukan kasus temuan yang cukup ya saya kira baru ya. Saya berjalan-jalan di salah satu kelenteng di bawah Sungai Musi yang sejak abad 16 diyakini sebagai pemukiman Tiongkok kuno. Ada satu kelenteng yang bernama Kelenteng Chandranagi. Ketika saya melakukan penggalian oral sumber lisan itu ternyata ada satu ukiran ya. Ukiran tatah yang berupa manusia yang sedang menggendong talang itu ya, talang atau kayu besar yang digunakan sebagai penopang genteng, itu ternyata adalah personifikasi orang Arab. Jadi menurut si pengetua atau tokoh dari kelenteng itu dikatakan bahwa ketika masa pembangunan kelenteng tersebut sekitar abad ke-18 Masehi, ternyata orang-orang Arab itu ikut terlibat dalam pembuatan talang dari kelenteng itu, dan itu diabadikan dalam ukiran orang yang kalau kita lihat mukanya itu seperti orang Arab. Nah, itu semacam paradigma balik dari ketika kita menemukan temuan-temuan dalam arsitektur Jawa di mana orang lokal atau bangunan lokal itu mewarisi seni tatah dari Tiongkok, tapi justru kalau di Palembang bangunan Tiongkok itu mewarisi seni tatah dari orang Arab begitu. Meskipun ini perlu saya konfirmasi ulang ya, karena orang Arab itu sejak kapan bisa mengukir aja itu menjadi pertanyaan besar. Nah, selanjutnya terkait dengan Nusantara sebagai tempat tujuan atau tempat asal. Memang kalau kita lihat dari posisi geografis dan membandingkannya dengan pembacaannya Anthony Reid yang menyebutkan The Land Below the Wind misalnya, bahwa memang Nusantara itu adalah entrepot ya, jadi tempat bertemunya banyak suku bangsa, banyak etnis, yang kemudian di dalamnya itu ada keharmonisan. Saya tidak bisa membayangkan ketika kerajaan Chola misalnya yang menghapus Sriwijaya ya, kekuasaan Sriwijaya sekitar abad ke-14-15 itu datang kemudian menjajah sedemikian rupa, mengeksploitasi sedemikian rupa. Jadi mereka bisa-bisa mewariskan tradisi kekerasan yang berkepanjangan. Tapi ternyata itu tidak terjadi di Nusantara. Meskipun ada upaya ataupun aktivitas-aktivitas yang bernada kekerasan, tapi ternyata penduduk Nusantara bisa memaafkan itu dan mencoba melihat sisi lain yang lebih produktif. Jadi tidak ada ceritanya perang itu menghambat perdagangan misalnya, atau perang itu menghambat laju islamisasi atau pengenalan Islam di suatu daerah. Jadi ini saya kira bisa menjadi catatan penting ketika kita merefleksikan kembali peran Nusantara sebagai titik temu dari berbagai peradaban besar dunia. Saya kira itu Pak Ali, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Waktunya saya dapat pesan dari panitia, waktunya hampir habis, tapi ada satu pertanyaan singkat ini untuk Pak Jajat nih, Prof. Jajat mungkin berkenan menjawab. Prof. Jajat masih memantau? Ya, masih. Ya, jadi ada pertanyaan, apakah simposium tentang Islam Nusantara ini dapat mengeluarkan atau memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Kemendikbud sebagai departemen terkait, agar pendidikan Islam Nusantara masuk dalam pendidikan formal dan muatan lokal? Silakan, Prof. Baik, terima kasih banyak. Ini Pak Protul Ainul
Hollis ya, saya belum tahu belakangan. Mungkin saya agak berbeda ya. Saya merasa lebih bagus itu dikuatkan secara kultural dan sosial dulu. Jangan langsung ke departemen untuk memberikan semacam policy yang berkuat itu. Saya setuju, tapi tidak bentuk. Kasihan juga anak itu udah banyak kuliahnya, udah banyak mata pelajarannya, ada matematika, macam-macam kesaksian. Ini biar menjadi semacam nilai yang terus menggelinding sebuah proses dialog intelektual, dialog sosial seperti itu, gitu loh. Beberapa nilainya saya kira bisa dimasukkan, misalnya tentang bangsa, kebangsaan itu perlu dibuat lebih kuat di sekolah gitu ya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar tentang Islam Nusantara. Seperti itu. Jadi saya kalau begini itu agak cenderung berpikir negatif tentang bagaimana dulu tahun-tahun 2000-an itu banyak kelompok-kelompok karena itu yang bersekutu dengan bupati itu menggolkan yang disebut dengan pada syariah gitu. Ini berbeda tapi yang pemikiran yang cenderung jump to state gitu, saya agak cenderung menghindari. Makanya tadi saya bilang, itu nggak perlu negara yang perlu NU kayak gitu. Jadi pemerintah yang menjalankan ke NU, buat program-programnya gitu, tapi NU nggak perlu negara. Kan NU secara asalnya ada civil society, dasarnya civil society. Jadi karena itu saya lebih suka kalau misalnya negara mau mengadopsi itu, that's the point. Tapi sekarang menurut saya lebih bagus bergerak pada kerangka civil society, kerangka budaya dan intelektual. Mungkin itu pikiran saya. Semoga ini teman-teman NU setuju atau mungkin nggak setuju. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini waktunya habis, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pembicara, karena tadi poin-poinnya banyak sekali ya, jadi sepertinya tidak perlu saya ulang lagi begitu ya. Dan sebagai penutup saya kutip sedikit dari Kiai Ishom tadi mengenai tema kita mengenai jalur rempah ya. Jadi rempah itu larut dan meresap ya. Mudah-mudahan bisa masuk nih begitu ya. Dan terakhir juga dari Prof. Djajat tadi, tidak perlu di kurikulum sepertinya begitu ya. Yang penting adalah nilainya ya, nilainya yang dimasukkan dalam kehidupan, itu juga sepertinya spiritnya Islam Nusantara. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan dari saya selama memandu acara ini. Saya kembalikan pada panitia dan kita berikan aplaus yang meriah untuk para pembicara dan juga penanggap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Djajat, Kiai Ishom. Pak Johan, Vivi, Mbak Vivi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sukses ya di kuliahnya. Ya. Oke, Pak Kiai Ishom, aduh senang sekali saya. Oke, Pak Ali Akbar. Ya, terima kasih, Prof. Masih ada pesan dari panitia, silakan yang belum isi absensi, mengisi link absensi. Boleh izin live, Bapak? Iya, kalau sudah isi absensi, silakan. Oke, makasih. Ya. Lalu ada untuk sertifikat besok ya, besok di akhir sesi kedua. Belum bisa isi absensi. Belum bisa isi absensi. Baik Bapak, kita ketemu besok aja lagi ya. Ya, oke. Saya juga pamit ya. Siap Pak, siap. Terima kasih. Makasih sekali Pak, makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.